Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Damayanti, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang pada program studi S1 Teknik Informatika. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam uji kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah komputer grafik yang merupakan mata kuliah inti yang dilaksanakan di semester 2 yang ada di program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Mata kuliah komputer grafik ini mempunyai bobot 2 SKS, di mana terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 7 pekan materi, kemudian dilanjut 1 pekan UTS, dan dilanjutkan dengan 7 pekan materi lagi dan 1 pekan UAS. Nah, untuk total waktu setiap pertemuan adalah 100 menit, dan setiap pertemuan materi terdiri dari teori dan praktikum. Praktikum dilaksanakan di 2 pertemuan akhir sebagai materi pengenalan dasar untuk mata kuliah lanjutan di semester 5, yaitu pengolahan citra digital. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK untuk mata kuliah komputer grafik sesuai dengan RPS, yaitu mahasiswa mampu merancang, mengelola, dan mengoptimalkan sistem dengan bahasa pemrograman dan metode dalam komputer, khususnya dalam bidang grafika komputer. Metode pengajaran yang saya pakai yaitu studi kasus dan diskusi dengan model pembelajaran student-centered approach. Nah, di mana setelah penyampaian materi, saya akan memberikan pemahaman lewat studi kasus yang kemudian diselesaikan bersama dengan berdiskusi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah komputer grafik yang saya ambil. Berikut adalah cuplikan video mengajar saya di kelas 02 TKLP 027 semester 2 yang saya ambil pada pekan ke-13 dengan materi pengenalan dasar proses pengolahan citra mata kuliah lanjutan sekaligus praktikum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Sudah siap ya? Oke, hari ini sesuai dengan RPS ya, pertemuan ke berapa? 13. Pertemuan ke-13 kita bisa lihat cek di RPS-nya. Ini kita konfigurasi ya, install konfigurasi buat praktek ya, dengan menggunakan 3 library ya, OpenCV, kemudian Amphi ya, dan Matplotlib pendukungnya untuk lanjutan dari mata kuliah komputer grafik ya. Semua sudah install ya? Oke, semua sudah install. Lanjut kita buka dashboardnya. Oke, kita presentasi dulu ya. Yang pertama, Abil Saprian Ramadan. Adiru. Dava nggak masuk. Jenis. Nafis Putri Eka. Yang pertama ada membaca gambar, kemudian menampilkan gambar dan
menyimpan gambar. Nah, ini proses awal ya terbentuknya suatu citra digital. Jadi di mana pertama gambar ini dibaca oleh sistem, kemudian nanti ditampilkan dan kita bisa menyimpannya. Gitu ya. Nah, kemarin sebelum pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teknik-teknik ya, teknik-teknik yang sebenarnya ada di sini nih di proses membaca gambarnya. Apa aja teknik-tekniknya? Ingat nggak? Apa? Anti-aliasi, ya, segmentasi, ya, segmentasi. Terus apa lagi? SSA. SSA itu teknik dari apa? Anti-aliasi. SSA, SSA, ya. Ini apa namanya? Ini bisa, maksudnya ini tidak harus di Python. Ya, jadi sama aja mau kalian pakai MATLAB, ini perintahnya sama. Kalau membaca dia mprint, kemudian menampilkan mshow, menyimpan mwrite. Ya, itu mau pakai MATLAB, mau pakai Python nih sama aja perintahnya. Nah, yang ngebedain di sini kita pakai Python dengan library OpenCV, makanya di sini ada CV2. Ya. Jadi kalian buat dulu nih variabel, ya, variabel. Nama variabelnya bebas ya, sebenarnya nggak harus IMG, boleh image, boleh gambar, kan ya. Nama variabel bebas ya. Nah, terus apa dengan cv2.mlist, ya, di dalam kurungnya nama file gambar yang akan kalian masukin dan diproses ke sistem, flash atau kondisi. Ya. Kemarin udah buat foldernya ya, sudah buat foldernya, ya. Nanti sudah dimasukin gambar-gambar. Belum, Pak ya, paling enggak ya. Gambar-gambar yang baik dan benar, ya. Kita mau menampilkan secara color misalnya gambarnya. Lanjut kita tampilkan perintahnya cv2.mshow. Nah, di dalam kurung ini ya, nah ini kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Winamp itu apa? Winamp itu apa? Winamp itu Windows name tuh yang letakkan di atas nama program gitu. Jadi Windows yang kebuka apa? Gambar yang kebuka itu jadi nama Windows name. Lalu variabel itu merujuk ke image-nya. Ya, nah, nama file barunya ini harus dibedain dengan nama file yang kalian tadi masukkan ke dalam variabel image ini, gitu. Oke? Nah, untuk 3 proses dasar membaca gambar, menampilkan gambar dan menyimpan gambar, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ibu izin bertanya, kalau di nama file baru yang di CV2 itu kalau sama yang di variabel image itu apa yang terjadi? Kalau misalnya nama filenya ini kita samain dengan nama file yang di atas, apa yang bakal terjadi? Apa? Kira-kira. Nah, file tersebut akan keganti ya. Jadi si bunga ini contohnya, nah, akan keganti sesuai dengan kondisi yang di sini. Gitu. Misalnya si bunga ini kita akan tampilkan secara grayscale. Jadi ada gambar bunga. Nah, kita minta tampilin ke sistem buat tampilinnya gambarnya itu abu-abu atau grayscale. Nah, kalau misalnya kita tidak merubah namanya, perintah untuk menyimpan tetap bunga. Nah, jadi keganti si bunga yang aslinya gambarnya salad akan tersimpan secara grayscale. Begitu. Yes, kemudian file baru ya. File baru .python. Nah, karena kita pakai library yang tadi bilang OpenCV, jadi kita harus import si CV2 nya ini. Iya, di dalam Python OpenCV-nya namanya CV2.
CV2. Nih di sini ya. Jadi kalau ditanya CV2 apa? Ini CV2 kan CV Python. Nah, yang tadi nih, ini nama variabel yang sudah saya jelaskan, ya. Ada image sama dengan CV2.mread, ya. Kemudian ini nama file gambarnya. Nah, ini kondisinya, gitu. Nah, image 1. Nah, kita lihat di sini image 1 gambarnya ini gambarnya gotong royong, ya. Kemudian pertama kita akan tampilkan dia secara sesuai dengan gambar aslinya, ya, color. Nah, show yang perintah untuk menampilkan show, kemudian rename yang tadi Windows name, kemudian nama variabel yang akan kita tampilkan. Kita running. Nah, kan dia akan tampil. Nah, Windows name tadi bilang gotong royong ini di sini, ya. Ini Windows name-nya. Menampilkan dan menyimpan. Oke, kalau gitu kalau sudah paham semua, kita tutup ya pertemuan ke-13. Ini minggu depan pertemuan terakhir sebelum Oke, terima kasih, sehat-sehat semua. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.